Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Ulangi lagi, Republik Indonesia telah berdiri. The Republic of Indonesia has been proclaimed. Indonesia merdeka! Indonesia merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini, kita bisa berjumpa kembali di channel yang insya Allah menginspirasi dan memotivasi dalam kehidupan. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Sahabat HR Channel, pada kesempatan kali ini, kami akan membahas 7 fakta menarik tentang kemerdekaan Indonesia pada awal-awal kemerdekaan, yang beberapa hal sangat mengejutkan. Namun sebelum lanjut, jika sahabat semua berkenan, untuk membantu subscribe, like, comment, and share channel ini, agar sahabat semua tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini, terima kasih. Sahabat HR Channel, rangkaian kegiatan pelaksanaan kemerdekaan tahun 2024, dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia, ke-79 yang direncanakan akan digelar di Ibu Kota Nusantara IKN, yakni Ibu Kota Baru dan di Jakarta. Hal tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara, Mensesnek Pratikno dalam konferensi pers bulan kemerdekaan di Gedung Utama Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis tanggal 1 Agustus tahun 2024 pagi. Bulan kemerdekaan tahun 2024, saya yakin merupakan sebuah rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang paling istimewa, karena acaranya ada yang di Jakarta, ada juga yang di Ibu Kota Nusantara, ucap Mensesnek. Pratikno mengungkapkan rangkaian kegiatan yang bertajuk Nusantara Baru Indonesia Maju, ini menunjukkan transisi perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara, dan sekaligus transisi keberlanjutan pemerintahan ke pemerintah yang baru. Kegiatan yang akan dilaksanakan selama 1 bulan penuh ini, akan dibuka acara zikir dan doa kebangsaan. Dari pembahasan di atas, alangkah menariknya, jika kita kembali mengingat dan mengenang, upacara kemerdekaan pada zaman awal-awal negara ini merdeka. Sahabat HR Channel, berikut 7 fakta menarik seputar HUT RI yang tidak banyak diketahui orang. Pada tahun 1945, 1. Melakukan upacara proklamasi sederhana. Pada tahun 1945, upacara proklamasi Republik Indonesia dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat di kediaman Soekarno, di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta Pusat. Upacara tersebut sangat sederhana, mengingat terbatasnya waktu untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. 2. Bendera pusaka awalnya dijahit untuk anak Ibu Fatmawati. Bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati, diterima oleh perwira Jepang Khairul Basri pada bulan Oktober tahun 1944. Awalnya, bendera itu yang terbuat dari kain merah putih, digunakan untuk membuat baju anak pertamanya. Dengan waktu yang cukup lama untuk mempersiapkan deklarasi, Ibu Fatmawati berinisiatif menjahit kain bendera pusaka dan terus digunakan pada setiap upacara kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus. 3. Proklamasi kemerdekaan di bulan Ramadan. Momen bersejarah tanggal 17 Agustus tahun 1945, jatuh pada hari Jumat, 9 Ramadan tahun 1364 Hijriah. Hari ini tampaknya sangat menguntungkan bagi umat Islam karena jatuh pada hari Jumat di bulan Ramadan. 4. Soekarno sakit saat proklamasi berlangsung.
Banyak yang tidak tahu bahwa tepat di hari kemerdekaan Indonesia, kesehatan Insinyur Soekarno tidak baik. Pada hari itu, Soekarno terkena gejala malaria tertiana yang mengakibatkan suhu tubuhnya tinggi. 2 jam sebelum pengumuman, dia masih tertidur lelap. Saat bangun tidur, ia bahkan mengeluh ke dokter pribadinya tentang badan yang pegal-pegal akibat demam. Setelah mendapat perawatan medis, ia bangun pukul 9 waktu Indonesia Barat dan dilanjutkan dengan upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. 5. Setelah proklamasi, naskah asli proklamasi dibuang ke tempat sampah. Naskah asli yang kita lihat saat ini merupakan hasil tulisan tangan Soekarno tanpa tanda tangan. Naskah ini sempat dibuang di tempat sampah setelah Sayuti Melik mengetik ulang teks proklamasi. Lalu, wartawan BM Diah kemudian menemukan naskah aslinya di tong sampah dan dikembalikan ke negara. Setelah 46 tahun kemudian. 6. Tiang bendera terbuat dari bambu. Kesederhanaan perayaan juga terlihat pada tiang bendera yang terbuat dari bambu. Alasannya adalah persiapan kemerdekaan Indonesia yang tidak terduga. 7. Dokumentasi proklamasi hampir disita oleh Jepang. Alexius Impurung Mendur dan Franz Mendur adalah fotografer yang mendokumentasikan saat teks deklarasi dibacakan. Mereka adalah wartawan Java Bode yang sebenarnya tidak ditugaskan untuk memotret proklamasi kemerdekaan. Karena naluri jurnalistik mereka, bahwa momen ini akan menjadi peristiwa penting bagi bangsa ini. Tentu, nama mereka masih dikenang sebagai salah satu saksi sejarah yang ikut mengabadikan momen kemerdekaan Indonesia. Sayangnya, setelah upacara kemerdekaan, mereka ditangkap oleh Jepang dan kemudian kamera mereka disita dan foto mereka dibakar. Untung Franz menguburnya di luar kantor harian Asia Raya agar film itu tetap bisa diselamatkan. Itulah 7 fakta menarik tentang kemerdekaan Indonesia yang jarang diketahui. Jadi tahu bahwa ketika proklamasi diselenggarakan ternyata terdapat fakta menarik tentang kemerdekaan Indonesia yang baru kita ketahui sekarang. Semoga bermanfaat. Akhirnya video pembahasan kali ini, jika terdapat kesalahan atau kekeliruan, kami minta maaf yang tiada batasnya. Akhir kata, wallahu alam bisawab, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.